Ini Jawa semua, Jawa Timur. Oh. Tes, masuk nggak? Oke. Tes 1 2 3, masuk. Alir aja Pak sambil jalan.
Kenapa? Baru mau. Kenapa nih? Tapi udah kan dulu. Kenapa sayang? Baru mau bukaan. Baru mau mulai. Kenapa? Oh iya. Mau diwakilin. Coba. Nggak tahu, di sana juga ada ruangan, Bu. Di atas juga ada. Gimana? Langsung atau gimana? Enggak, biasanya ada pembukaan dulu dari teman-teman atau gimana? Ah, makanya saya bingung. Di tempat lain soalnya ada pembukaan dulu dari teman-teman. Oh gitu, ya udah. Saya makanya kaget. Langsung aja ya. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesediaan teman-teman tenaga fasilitator lapangan, baik teknik maupun pemberdayaan yang berpartisipasi dalam kegiatan e-learning untuk kegiatan sanitasi pedesaan padat karya. Hari ini kita akan fokus substansi materinya terhadap operasional dan pemeliharaan untuk program sanitasi pedesaan padat karya. Nah, mari kita mulai dengan kesederhanaan, karena masyarakat yang sederhana. Kita tingkatkan kualitas nilai gotong royong dan guyub di masyarakat itu sendiri. Bisa next Pak, maaf, selanjutnya bahan tayangnya. Terima kasih. Output dari pelatihan sanitasi pedesaan padat karya ini adalah agar teman-teman baik aspek teknik ataupun pemberdayaan mampu mentransformasikan kepada masyarakat tentang operasional pemeliharaan sarana dan prasarana yang kita bangun. Sarananya kan bisa berupa septic individual ataupun 5-10 KK tergantung nanti di lapangan. Yang kedua adalah aspek tentang pengelolaan kelembagaan di KPP.
Jujur, sebetulnya untuk men-trigger di program sanitasi pedesaan padat karya ini, kelemahannya adalah penguatan di KPP terkait pasca. Karena kondisinya KPP kita, infrastruktur yang dibangun oleh kita adalah individual. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan program yang individual ini menjadi kekuatan bersama untuk keberlanjutan program itu sendiri. Selanjutnya, output yang saya pengen harapkan sebetulnya adalah yang tadi saya sempat sebutkan, teman-teman TFL bagaimana dia mengkomunikasikan aspek teknis melalui komunikasi pemberdayaan. Sehingga teman-teman TFL dapat memfasilitasi KPP agar memiliki draft SOP sanitasi pedesaan padat karya. Poin yang kedua adalah teman-teman memiliki draft struktur organisasi dan tata kelola mengenai pemeliharaan program sanitasi pedesaan padat karya. Yang output terakhir yang tidak kalah penting adalah memiliki pemanfaat. Nah, membangun itu gampang, merawatnya yang susah. Teman-teman, terutama pemberdayaan, harus menguatkan kepada KPP ataupun penerima manfaat agar mau berkomitmen terhadap pemeliharaan infrastruktur yang kita bangun. Selanjutnya, nah, di keberlanjutan program ini ada yang namanya KPP. Apa itu KPP? Mungkin teman-teman di lapangan sudah tahu. KPP itu adalah kelompok pemanfaat dan pemelihara. Dia yang akan menjaga keberlanjutan infrastruktur yang akan kita bangun. Secara struktur, ini hanyalah contoh yang digambarkan bahwa di KPP itu ada ketua, bendahara, sekretaris, sudah termasuk ada pembina juga, ada beberapa seksi. Kalau di pedoman teknis kita hanya ada seksi usaha, dana, seksi operasional dan pemeliharaan, dan seksi kesehatan. Nah, kalaupun nanti di lapangan ketika teman-teman sudah membentuk KPP ya, apakah mau mengembangkan struktur kelembagaan KPP ini? Saya rasa dipersilakan, karena ini yang di buku pedoman ini hanyalah contoh kecil tentang struktur organisasi dari KPP. Saya akan mereview sedikit untuk KPP ini. Secara legalisasi, struktur KPP itu disahkan oleh kepala desa. Kenapa sih kepala desa tidak seperti SK KSM yang harus diterbitkan KPA? Tujuan kita sebetulnya satu hal, agar pemerintah desa bisa mereplikasi kegiatan sanitasi pedesaan padat karya, sehingga output pemelihara bisa menambah. Selanjutnya, nah, tusi atau tujuan pokok dari kelompok pemanfaat dan pemelihara ini adalah satu, merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan dan sarana. Aspek penentuan besaran iuran dilakukan dengan mekanisme rembuk warga. Bisa dilaksanakan sebulan sekali, nanti dasarnya adalah rembuk warga. Ingat, penentuan iuran itu berdasarkan rembuk warga dan kebutuhan. Yang kedua, tugas KPP adalah mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja ketika nanti ada kerusakan ataupun beli buku, terus pembukuan dan melaporkan secara rutin kegiatan operasional dan pemeliharaan. Melaporkannya kemana ya? Nanti KPP baiknya bisa dilaporkan ke anggotanya itu sendiri, gitu. Anggotanya itu penerima manfaat.
Terus yang ketiga, mengoperasikan dan memelihara sarana fisik sanitasi pedesaan padat karya. Nah, dengan pendekatan kita membangun individual, saya rasa keberlanjutan program sanitasi pedesaan padat karya ini bisa sustain. Karena secara individual, penerima manfaat itu sendiri yang akan mengelola. Beda dengan pendekatan yang komunal. Keempat, mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin. Salah satunya kenapa KPP ataupun penerima manfaat itu harus mengontrol, karena kita kadang-kadang lalai. Masyarakat itu lalai. Buang sampo, misalkan sasetan, habis dia pakai ke toilet, otomatis mampet. Nah, saya rasa teman-teman harus menguatkan di sananya ya. Terus poin kelima, mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana pengguna. Nah, bagaimana pendekatan untuk mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana pengguna? Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Strategi pertama adalah memanfaatkan potensi eksternal dari kegiatan yang lain, misalkan kegiatan dana desa, Kementerian Kesehatan bisa membangun sarana infrastruktur yang sejenis. Terus, bagaimana kalau tidak ada kegiatan APBN yang serupa? Saya rasa di beberapa daerah ada yang membuat mekanisme iuran atau arisan septik gitu ya. Nanti tolong diperkuat, saya rasa masyarakat baiknya replikasi semua program. Nah, ketentuannya nanti dilaksanakan secara intens. Kegiatan kita fokusnya kepada rembuk keluarga. Usahakan segala sesuatunya dan komitmen konstruksi sosial di masyarakat itu berdasarkan rembuk. Kelemahan teman-teman di lapangan dalam memfasilitasi rembuk, oke. Saya rasa teman-teman bagus memfasilitasi kegiatan rembuk keluarga. Tapi satu kendalanya teman-teman yang lupa dilakukan, berita acara rembuk keluarga. Nah, tolong dalam segala sesuatu kegiatan rembuk keluarga ini diberita acarakan agar terdata dan terdokumentasi dengan baik. Terus yang terakhir, teman-teman KPP adalah melakukan kampanye PHBS. Apa itu PHBS? Saya rasa teman-teman lebih paham. PHBS itu pengelolaan hidup bersih dan sehat. Aspek dari pandemi ini yang menarik kalau saya hubungkan dengan pandemi, mekanisme PHBS, dengan kita bangun infrastruktur, saya rasa satu hal. Pertama, biasakan masyarakat cuci tangan karena kita udah bantu infrastrukturnya. Terus merubah budaya yang biasa dilakukan, dalam hal ini mohon maaf kalau saya sedikit agak kasar bicaranya, biasa BABS sembarangan seperti di kebun akan beralih ke infrastruktur yang kita bangun. Nah, next Pak, selanjutnya, nah peran pengurus KPP tadi sudah saya sampaikan secara singkat sebetulnya. Poin pertama adalah mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat. Anggota KPP itu siapa aja sih? Penerima manfaat itu KPP. Terus yang poin kedua, dapat menjamin kepentingan penggunaan dan mencarikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi. Alternatif pemecahannya melalui apa? Karena kegiatan kita adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat, usahakan segala sesuatunya melalui rembuk. Poin ketiga adalah mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain atau ada potensi untuk pengembangan dan replikasi program, itu bisa dilaksanakan. Yang keempat, mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan. Nah,
karena kita pengennya keberlanjutannya maksimal, saya rasa beberapa sanksi itu harus dibuat dalam mekanisme rembuk warga. Next. Nah, ini ada beberapa seksi yang tadi saya gambarkan, Pak. Ada 3 seksi usaha dana, seksi operasional dan pemeliharaan, seksi penyuluhan dan kesehatan. Nah, peran KPP dalam hal ini sampai tahapan mana ya? Saya akan coba gambarkan secara singkat mungkin untuk program sanitasi pedesaan padat karya ini ya, Mas. Jadi, oke. Jadi ini KPP kelompok pemanfaat dan pemelihara sudah dibentuk. Sudah dibentuk KPP. Nah, di program sanitasi pedesaan padat karya tahap pertama, mohon maaf kalau saya agak salah, dalam proses tahap pertama ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kan dia membangun 50% infrastruktur yang ditargetkan. Misalkan tahap pertama 20. Asumsi aja ya. Tahap pertama adalah 20 infrastruktur yang kita bangun. Nah, di sini kita ada proses yang namanya untuk ke tahap 2 commissioning test atau tes aliran. Nah, KPP bisa melakukan penguatan ketika proses commissioning test. Cara pemeliharaan sanitasi pedesaan padat karya ini, ketika proses commissioning test ini terjadi, KPP bisa diarahkan untuk melakukan penguatan kepada penerima manfaat, sehingga proses KPP itu bisa running pas tahap 1 menuju tahap 2. Nah, ini yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi KPP jangan setelah infrastruktur 100% terbangun baru mereka gerak, tapi sebelum dari fase 1 ke fase 2 ini udah mulai bergerak mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, Mas, boleh ke bahan tayang lagi. Maaf, saya agak sedikit lompat-lompat. Kita coba yang cara sederhana aja ya. Next, bisa Nah, tujuan operasional dan pemeliharaan yang tadi saya bilang sekilas ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin untuk tujuan operasional dan pemeliharaan. Yang pertama adalah melakukan pemantauan rutin atau berkala untuk mengetahui dan memastikan kondisi prasarana dan sarana berjalan dengan baik. Terus, yang kedua, mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan dan pengelolaan yang baik. Yang ketiga, melakukan rehabilitasi tepat waktu. Nah, itulah fungsi dari iuran, agar ketika ada kerusakan, KPP bisa melakukan proses rehabilitasi. Yang keempat, melakukan pemeliharaan sesuai standar operating procedure dan menginformasikan penggunaan pemeliharaan di papan informasi desa. Next, Mas. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman TFL dalam hal mengedukasi KPP dan penerima manfaat ini adalah yang pertama, air limbah domestik yang masuk ke tangki septic tank adalah air limbah yang berasal dari kloset. Ingat,
berasal dari kloset atau black water. Septic tank di kita menangani hanya black water. Bagaimana dengan grey water? Nah, grey water itu masuk ke sumur resapan. Yang pertama harus diperhatikan dalam proses black water ini, jangan memasukkan zat kimia yang berlebih. Jangan menggunakan air hujan. Karena kenapa? Tingkat air hujan itu pH-nya tinggi. Terus yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Larinya septik kita akan tersumbat sehingga akan cepat jenuh dan nanti tidak bisa digunakan lagi. Mohon aturan dasar ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman fasilitator lapangan. Yang kedua, hindarkan memasukkan bahan yang beracun seperti pestisida. Pestisida itu dapat membunuh bakteri. Teman-teman harus mengedukasi warga agar pestisida jangan masuk ke septik kita. Terus seperti pemutih, cairan pembersih, sabun cuci yang berlebihan, dan sejenisnya, terutama dalam jumlah besar ya. Intensitasnya jangan terlalu besar masuk ke septik. Biarkan kegiatan cuci itu masuk ke resapan. Kenapa harus masuk ke resapan dan tidak ke septik? Karena akan membunuh bakteri, sehingga septik akan cepat penuh. Poin ketiga, hindarkan dari padatan atau bahan yang sulit terurai, seperti potongan kain, sisa makanan, potongan sampah. Jangan sampai masuk ke septik. Yang keempat, hindarkan masuknya air hujan ke dalam tangki septik. Itu sudah tadi saya review sebentar. Kenapa kita menghindarkan air hujan? Karena tingkat pH-nya tinggi, Pak. Dikhawatirkan akan menghambat proses mikroorganisme. Sehingga kalau air hujan selalu masuk ke dalam septik, itu potensinya septik itu cepat penuh. Oke. Terus yang keenam, pemeriksaan kondisi air limbah di tangki septik yang disebabkan melihat melalui lubang kontrol yang terdapat di tutup tangki septik itu sendiri. Next. Nah, ini adalah pemeliharaan toilet yang harus teman-teman edukasi ke masyarakat. Dalam konteks ini penerima manfaat. Satu, lantai toilet hendaknya selalu bersih dan kering. Kenapa harus bersih dan kering? Karena kalau ada genangan, kita takutnya ada potensi vektor penyakit. Sehingga infrastruktur yang dibangun ini agar bermanfaat secara maksimal, saya rasa teman-teman TFL harus mengedukasi membersihkan toilet yang ada di dalam, jangan sampai ada genangan. Genangan juga kan bisa berakibat terhadap nyamuk, itu sangat tidak baik ya. Jadi tolong diedukasi masyarakatnya. Yang kedua adalah tidak ada sampah berserakan dan tersedia alat pembersih. Yang ketiga, untuk pemeliharaan toilet itu sendiri, tidak ada genangan air di sekitar toilet seperti yang tadi saya katakan, itu berpotensi terhadap vektor penyakit. Yang keempat, ruang toilet dalam keadaan baik dan tidak ada lalat atau kecoa. Itulah kenapa tidak boleh ada genangan air, tidak boleh ada tumpukan sampah, kain jangan masuk sembarangan, itu fungsinya. Terus tempat duduk selalu bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat. Nah, nanti aturan mainnya bisa teman-teman buat. Bagaimana sih kita mentransformasikan ilmu ke masyarakat agar gampang dicerna oleh masyarakat?
mohon maaf ya, rata-rata di program kita karena di daerah remote ada kemungkinan banyak warga yang buta huruf. Sehingga edukasi yang teman-teman lakukan dan laksanakan di lapangan adalah menyampaikan kegiatan kita untuk operasional dan pemeliharaan ini lewat visualisasi gambar atau video. Nah, beruntungnya teman-teman sanitasi pedesaan padat karya ini, teman-teman khususnya di daerah Jawa Timur didampingi oleh yang namanya konsultan advisory. Minta bantu asupan gambar yang ideal agar memudahkan masyarakat dalam menerima program dan pemeliharaan sarana sanitasi yang kita bangun. Yang wilayah Jawa Timur ini kemungkinan di wilayah Baceto ya, saya lihat udah pernah beliau bikin. Nanti tolong diminta visualisasi SOP septik yang kita bangun. Bisa minta datanya ke Pak Agus Riyadi. Terus poin yang keenam, tersedia air bersih dan alat pembersih di dekat toilet. Kenapa sih harus ada air bersih? Air bersih itu fungsinya buat flushing, menyiram apa ya istilahnya, saya takut kasar. Untuk flushing agar masuk ke septic gitu. Fungsinya untuk flushing, membersihkan hasil proses BABS. Next, Mas. Nah, penggunaan tangki septic. Nah, waktu pengurasan. Secara teoritis sebetulnya ya, waktu pengurasan untuk tangki septic ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap 2-3 tahun sekali. Atau cek volume lumpur secara berkala 5-12 bulan, kecuali ada hal-hal yang di luar rencana sehingga tangki septik itu bermasalah sebelum jadwal pengurasan. Teman-teman sekalian, kalau kita hanya fokusnya black water ini, penanganan septik ini, sebetulnya kalau SOP-nya taat, saya rasa asumsinya bisa lebih dari 2-3 bulan. Nah, bagaimana cara solusinya? Pak, kita nggak ada IPLT nih, susah menguras. Nah, di beberapa pengembangan teman-teman terhadap SPAL DS atau SPAL DT ini, sebetulnya di kita secara desain kan ada rumah bakteri lewat media filter ini. Nah, bagaimana agar media bakteri itu tumbuh subur sehingga pengendapan lumpur itu dapat sustain dengan adanya proses mikroorganisme. Nah, kalau saya, karena saya basicnya dari pertanian ya, sebetulnya untuk pakan agar media bakteri itu tumbuh subur, yang pertama bisa beli secara online media bakteri, itu banyak. Nah, Pak, bagaimana kita nggak punya dana untuk beli? Saya rasa karena kita program sanitasi pedesaan padat karya ya teman-teman. Nah, dan banyaknya di pertanian. Nah, teman-teman bisa koordinasi di wilayahnya. Ada yang namanya rata-rata kalau di daerah pertanian ataupun rural itu, teman-teman bisa koordinasi dengan kelompok tani. Bagaimana membuat mol. Apa itu mol? Mikroorganisme alami. Nah, bagaimana kalau nggak ada kelompok tani, sebetulnya untuk pakan media bakteri ada cara sederhana. Aktivitas ibu-ibu kan ada yang memasak, dia mencuci beras. Air beras itu bisa difermentasikan untuk pakan mikroorganisme. Nah, strategi-strategi itu harus bisa diterapkan oleh teman-teman tenaga fasilitator lapangan.
Yang selanjutnya adalah proses pengurasan. Ini ya agak sedikit dilematis karena beberapa daerah ini sebetulnya tidak ada IPLT. Saya akan ulangi lagi, tidak ada IPLT. Maka banyak strategi yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, secara ideal proses pengurasan ini adalah poin pertama, pengurasan dilakukan oleh jasa penyedotan resmi menggunakan truk tangki pengangkut lumpur tinja. Pak, saya nggak bisa ada lumpur tinja masuk. Ya, seperti penekanan yang tadi saya bilang, bisa memanfaatkan media bakteri agar umur lumpur ini lebih panjang lagi gitu. Terus yang kedua, penyedotan harus melalui lubang kontrol tangki septik. Yang ketiga, selang penyedotan lumpur tinja terhubung langsung dengan truk pengangkut lumpur tinja sehingga cairan lumpur tinja tidak tercecer dan menyebabkan penyakit. Poin selanjutnya, disarankan untuk tidak menyedot lumpur tinja sampai habis agar bakteri masih tersedia untuk melanjutkan proses penguraian. Jadi ketika proses pengambilan lumpur tinja, jangan diambil semua, tetap sisakan karena ada bakteri di situ gitu. Selanjutnya, setelah penyedotan selesai, maka tangki septik tersebut dapat digunakan kembali seperti biasa. Nah, penekanan kepada TFL ataupun teman-teman nanti di KPP untuk tujuan pemeriksaan tidak diperbolehkan bagi yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam tangki septik karena itu berbahaya dan ada faktor penyakit ya. Sebaiknya saat akan dilakukan pengurasan, petugas dilengkapi dengan pakaian pelindung atau APD seperti sepatu dan memakai sarung tangan karet untuk menghindari kontak langsung dengan semua bahan dan limbah termasuk penggunaan masker, hidung dan mulut untuk melindungi pekerja. Selanjutnya Mas. Nah, aspek utama dalam pemeliharaan program sanitasi pedesaan padat karya ini adalah dalam aspek pengelolaan prasarana, teman-teman diharapkan membuat pedoman atau SOP tentang kegiatan sanitasi pedesaan padat karya ini. Terus mengedukasi dengan kegiatan-kegiatan PHBS agar kebiasaan lama yang jelek bisa tereduksi dengan baik gitu. Terus mekanisme iuran gitu harus tetap dilaksanakan. Nah, saya pasti teman-teman bertanya, Pak, kami kesusahan iuran. Bagaimana strategi iuran itu bisa berjalan dengan baik di levelan masyarakat? Di beberapa daerah, karena nanti mungkin nominalnya disesuaikan iurannya, mungkin yang di beberapa daerah ada yang namanya rata-rata iuran misalkan kematian ataupun yang berhak menarik iuran itu domainnya RT RW. Nah, proses iuran itu bisa teman-teman titipkan di level organisasi di daerah yang terkecil. Misal kepala dusun, kadus yang menarik iuran, RT atau skupnya yang lebih besar RW. Nah, tapi dalam program sanitasi pedesaan padat karya ini, saya rasa lebih baik berorientasi kepada kepala dusun. Kenapa konsentrasi ke kepala dusun? Karena dia rentang jaraknya lebih dekat kepada penerima manfaat. Terus poin selanjutnya, pengecekan fasilitas secara berkala. Berkala itu pengecekannya dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, semester, tahunan, ataupun untuk perbaikan sarana dan prasarana. Terusnya
pemantauan effluent secara berkala. Itu kalau ada potensi teman-teman OPD bisa melakukan kualitas effluent ini untuk keberlanjutan program, apakah sesuai permen LHK dapat dilakukan pemantauan effluent. Tapi kalau dasarnya KPP dan rata-rata MBR untuk pemantauan effluent kan butuh komponen biaya. Mungkin bisa diarahkan untuk menggunakan dana desa atau pengembangan dari pemerintah daerah. Nah, selanjutnya Pak. Nah, kemampuan non teknis yang harus dimiliki oleh personel KPP. Apa aja sih yang harus diketahui? Yang pertama itu adalah data penerima manfaat. Sudah jelas sebetulnya ya, karena KPP itu sebetulnya dari penerima manfaat, pasti secara tidak langsung mereka mengetahui siapa aja penerima manfaat dari program sanitasi pedesaan Padat Karya ini. Dua, aspek partisipasi masyarakat. Aspek partisipasi masyarakat ini bisa aja komitmen terhadap pemeliharaan dilakukan secara mandiri, terus ada komitmen iuran bisa dilaksanakan. Yang berikutnya pengelolaan keuangan. Kenapa harus dilakukan pengelolaan keuangan yang transparan? Karena ada dana yang dikelola dari iuran warga, sehingga dana tersebut harus di manage seefisien mungkin dan setransparan mungkin, karena itu kan dana masyarakat. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu harus dilaksanakan di lapangan. Terus yang selanjutnya, mohon maaf Mas, penyuluhan. Nah, edukasi itu harus dilaksanakan di lapangan. Nah Pak, ilmu saya kan terbatas untuk penyuluhan ya di lapangan. Sebetulnya ketika teman-teman pemberdayaan ini mempunyai keterbatasan dalam hal edukasi, teman-teman bisa sharing dengan program lain, yaitu teman-teman bisa edukasi bersama dengan tenaga Kesling atau kesehatan lingkungan yang terdapat di daerah masing-masing penempatan. Nah, kenapa teman-teman bisa koordinasi? Sebetulnya karena program teman-teman ini program direktif, jadi lokasi kabupaten itu lokasi direktif dan banyaknya data stunting di lapangan gitu. Teman-teman punya kekuatan besar untuk kolaborasi dalam hal penguatan-penguatan dengan program lainnya. Selanjutnya, nah ini pemeliharaan. Jujur ya, program sanitasi pedesaan Padat Karya ini dalam aspek pemeliharaan infrastruktur ini sangat-sangat simpel gitu. Cuma karena kita harus merubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat butuh waktu. Jadi saya harapkan tolong teman-teman edukasi KPP ataupun masyarakat itu jangan pernah lalai, harus dilaksanakan terus-menerus pendekatannya. Pola komunikasi juga memperhatikan kebiasaan dan budaya di sana. Jangan sampai kegiatan tahun kemarin ada beberapa komplain teman-teman TFL membawa budaya yang kurang baik ke masyarakat sehingga ada letupan. Saya rasa teman-teman di Jawa Timur ini cukup kuat pemberdayaannya, didampingi teman-teman advisory, sehingga keberlanjutan program dari sanitasi pedesaan Padat Karya ini bisa terus sustain ya. Selanjutnya Pak, mohon maaf. Nah, level pemeliharaan ada 3 level ya Pak ya. Yang pertama adalah pemeliharaan prediktif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan untuk memprediksi kapan akan terjadi kerusakan. Nah, itu sangat sederhana. Yang kedua adalah
pemeliharaan pencegahan atau preventif. Yang ketiga adalah pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan dilakukan setelah terjadi kerusakan. Ada 3 tipe yang bisa dilaksanakan dalam proses level pemeliharaan. Next, Mas. Nah, ini adalah contoh dari SOP, standar operasional dan prosedur yang bisa dilaksanakan di lapangan. Yang pertama ini kalau kita lihat proses pemeliharaan ini dilakukan pemeliharaan 1 sampai 3 hari, tutup harus rapat, jangan terbuka ya. Di grass wrapnya problem biasanya lemak apung, endapan lemak, dan bau. Kalau dibiarkan dan tidak dilakukan pemeliharaan, impactnya bisa seperti itu. Jadi kita bisa mendatangkan penyakit. Mohon untuk pemeliharaan dilakukan secara intensif. Kemungkinan mudah-mudahan karena ini programnya di daerah remote, tingkat polusi tingkat pemakaian bahan-bahan minyak juga rata-rata berkurang. Mudah-mudahan proses pemeliharaan grass wrap ini diedukasi oleh teman-teman ke KPP. Next, Mas. Nah, ini kita yang selanjutnya bicara tentang tata cara perawatan tangki septik dan perpipaan. Boleh dilanjut, Mas? Nah, inilah intinya dari pemeliharaan ya, teman-teman tenaga fasilitator lapangan, bahwa kedisiplinan semua pihak dalam melakukan pemeliharaan menjadi kunci baik atau sarana sanitasi yang telah terbangun. Jika terlalu sering perbaikan, karena berarti faktor ketidakdisiplinan yang merasakan juga impactnya adalah pengguna itu sendiri. Mohon SOP itu dibuat seefisien mungkin, sesederhana mungkin, agar teman-teman KPP atau teman-teman penerima manfaat bisa mengadop dan mengimplementasikannya. Next. Nah, untuk penerima manfaatnya dalam konteks ini kan dia selaku anggota dari KPP. Selanjutnya, Mas. Nah, SPAL DS yang akan berfungsi baik jika kita memasukkan limbah yang benar. Poin pertama tadi saya udah tekankan, sebetulnya jangan memasukkan limbah padat ke jamban karena akan menyumbat saluran. Nah, itu kan sangat berbahaya, nanti septiknya tidak berfungsi lagi karena ada benda padat masuk, sehingga butuh proses perbaikan. Yang tadinya kita masyarakat itu BABS ke sarana sanitasi ini, saya takutnya balik lagi ke BABS gitu, buang air besar sembarangan di kebun. Jadi jangan sampai ya, ini poin ini, masalah sampah itu harus benar-benar ditekankan oleh teman-teman TFL. Cukup sederhana kok, dilarang buang sampah sembarangan. Yang berikutnya adalah jangan membuang bahan kimia ke saluran karena akan mematikan bakteri di tangki septik. Impactnya apa? Septik itu cepat penuh sehingga harus dikuras. Kondisinya jarak di program sanitasi pedesaan padat karya ini rata-rata jauh dari IPLT. Nah, selanjutnya jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur, karena ketika mengering lemaknya dapat menyumbat pipa. Poin sederhana 3 ini yang diperhatikan oleh teman-teman ketika mengedukasi KSM itu harus dilaksanakan ya. Bahan tayang kan udah teman-teman dapatkan. Nah, bagaimana sih agar edukasinya enak? Nah, sebetulnya kan ada komponen 5% untuk penguatan dan sosialisasi ke masyarakat. Nah, bisa aja teman-teman dari bahan tayang atau pengembangan yang teman-teman bikin ini, agar pemeliharaannya baik. Nah,
bikin kerjasama dengan KSM buat stiker untuk SOP. Selanjutnya Mas. Nah, terima kasih. Nah, ilmu ini sebetulnya sangat-sangat sederhana. Tinggal teman-teman mengkomunikasikan dengan baik. Selanjutnya saya buka forum pertanyaan ke teman-teman. Saya persilahkan. Gimana Bu teknis untuk pertanyaannya? Oh, siap. Padahal di WhatsApp aja ya. Baik. Oke. 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 Oke, di sini ada sudah masuk pertanyaan. Yang pertama adalah Pak Denny PM dari PM itu apa ya? Denny PM dari Kabupaten Kediri. Bolehkah BOP digunakan untuk pengadaan alat pembersih? Nah, teman-teman harus bisa mengkaji dari pedoman itu sendiri yang komponennya yang 5% itu ya. Nah, meskipun ada yang 5%, saya rasa komponennya untuk penguatan dan administrasi ke lapangan. Silakan teman-teman kaji buku pedoman itu sendiri. Adakah komponen alat pembersih itu bisa dilaksanakan? Saya rasa kalau semua komponen itu bisa, saya rasa kalau yang BOP ini, yang pengadaan alat pembersih tidak masuk ke komponen BOP, jadi kalau bisa dilaksanakan swadaya oleh masyarakat. Terus yang kedua, Dewi Amalia dari Kabupaten Kediri juga. Nah, apabila ada dana BOP sisa, apakah boleh dialokasikan buat biaya operasional dan pemeliharaan? Nah, untuk biaya operasional dan pemeliharaan ini agak sedikit berbeda dengan program IBM yang lain. Nah, untuk biaya operasional dan pemeliharaan saya rasa tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kan di komponen buku pedoman ini tidak dirigidkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan, lebih baik fokus untuk yang lain. Nah, lebih baik komponen kalau ada sisa dana dan bisa masuk ke dana 5% untuk penguatan dan edukasi ke masyarakat, silakan dipakai. Kita ada buku pedoman Bu, tolong jangan langgar buku pedoman itu. Kalau ada pun beberapa perubahan, terutama dalam aspek teknis, bikin justeknya. Sebetulnya kan ada beberapa rangkaian yang diajarkan dalam tahap 2 ini. Yang pertama adalah tentang laporan penggunaan dana. Ini agak sedikit keluar konsepnya ya, laporan penggunaan dana. Saya harapkan karena ada proses audit di beberapa provinsi yang udah masuk, saya pengen administrasinya untuk program sanitasi pedesaan padat karya ini berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tentang penyediaan barang dan jasa di tingkatan masyarakat. Nah, kenapa sih kita masukkan ini? Rata-rata sebetulnya ya tidak ada yang namanya perencanaan yang sempurna. Pasti ada perubahan di masyarakat. Lebih baik komponen ini, untuk pun ada perubahan misalkan besar, lebih baik fokus ke sarana infrastruktur ya. Dan kadang-kadang, mohon maaf kalau saya evaluasi Banteng lagi, jangan lupa amandemen ya. Kalau ada perubahan-perubahan, penekanannya saya tidak mau ada yang namanya hanya tarik berkas. Proses amandemen dan adendum itu harus dilaksanakan. Nah, untuk komponen biaya BOP, untuk biaya operasional dan pemeliharaan, saya rasa belum bisa ya. Itu mungkin dibebankan kepada iuran warga. Selanjutnya mungkin ada yang
bertanya secara langsung, saya persilahkan ke peserta. Oh iya, Jawa Timur udah sampai tahap mana ya? Saya boleh nanya ya? Oh, siap, silakan. Saya Dewa Kusuma dari Kabupaten Nganjuk, Pak. Iya, nggih. Silakan, Pak. Mau nanya, salah satu tugas KPK adalah untuk merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana, Pak. Nah, ada nggak kalau di Kandes itu semacam standar perhitungan atau dasar perhitungan sepenuhnya misal per bulan pemanfaat berapa iurannya dan sebagainya, mungkin ada nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, ini yang sebetulnya PR kami, Pak, karena ini baru berjalan 3 tahun. Kalau program lain seperti kebetulan saya kan ngawal TPS 3R, kita ada mekanisme agar bagaimana iuran yang ideal untuk program. Kalau di TPS 3R ada. Nah, untuk sanitasi pedesaan padat karya, kebetulan mohon maaf kami belum bikin rigid tentang berapa ideal iuran warga. Beberapa strategi yang bisa dilaksanakan teman-teman mungkin komitmen bikin analisa tersendiri agar iuran yang ideal itu berapa. Karena saya juga khawatir, Pak. Khawatir kenapa? Kalau kita asumsi iurannya tinggi, sedangkan kan masyarakatnya kan individual ya, Pak ya. Pak siapa tadi, mohon maaf? Nah, Pak Dewa. Nah, bisa aja dibebankan ke penerima manfaat. Tapi usulannya bagus, Pak. Mungkin untuk program sanitasi padat karya berikutnya kita coba bikin hitung-hitungan yang ideal ya, Pak ya, berdasarkan data lapangan agar teman-teman fasilitator lapangan bisa mengedukasi idealnya berapa sih untuk program sanitasi pedesaan padat karya. Ini masukan, Pak. Saya rasa, Pak, terima kasih karena saya jujur belum ada hitung-hitungannya untuk program sanitasi pedesaan padat karya ini. Terima kasih, Pak, masukannya sangat bermanfaat bagi kami, Pak Dewa. Salam hormat. Siap, Nggih. Pak, numpang tanya dong. Iya, Pak. Untuk Jawa Timur ini udah sampai tahap berapa, Pak? Kalau Nganjuk sendiri, Pak, Nggih. baru pencairan termin kemarin, kemudian teman-teman di lapangan sudah membuat LPDP dan ini sudah sedikit jajaran, Pak. Udah berapa persen, Pak? Wah, baru mulai minggu kemarin, Pak. Oh, nggih, nggih. Amin. Tapi kalau kabupaten yang lain, saya pikir Udah lari ya, Pak ya? Oke. Pak, saya juga mungkin mau coba menekankan kepada teman-teman karena saya sangat apresiasi kekuatan teman-teman pemberdayaan dalam proses percepatan ini sehingga dari RKTL nasional sekarang sudah melakukan proses pencairan. Saya terima kasih banget, Pak. Mohon dikawal program ini dengan baik agar bisa berjalan secara sempurna. Saya sangat salut sekali ke teman-teman fasilitator lapangan ini, terutama program Sandes. Meskipun remote, kondisi corona COVID ini luar biasa gitu, tapi tetap semangat mengawal program gitu. Oke, terima kasih Pak Dewa dan teman-teman lainnya. Selanjutnya ada Pak Al-Habsi nih, Pak Al-Habsi Parel, Paskab Lamongan. Tadi disinggung minum maksimal bilik 15-20, berapa sebenarnya? Tes commissioning harus berapa bilik yang terbangun? Nah itu kan tadi asumsi hanya contoh, Pak, gitu. Itu kan bisa disesuaikan dengan output yang terjadi di lapangan. Tadi hanya sampel yang saya gambarkan. Cuma kalau yang penekanannya sederhana ya, kalau secara visualisasi lewat gambar, mohon maaf, kalau ini karena kita fokusnya di pemeliharaan sarana dan prasarana ya, Pak ya. Ini anggap aja kita asumsikan toilet yang kita bangun. Ini ada asumsikan ya. Ini septic yang dibangun oleh teman-teman.
Ini asumsi aja ya. Ini adalah resapan. Dan ini kita asumsikan adalah flow drain. Nah, yang ini Pak nantinya masuk ke resapan. Ini untuk gray. Dan ini black water. Usahakan asupan ini hanya fokus ke black, buat black aja. Gray biarkan ke resapan. Satu lagi, kadang-kadang ada yang lupa teman-teman. Misalkan ini asumsi adalah rumah. Di sini ada grass strap. Dari sini kan bisa ke sini. Mohon maaf, gambarnya kurang ideal, seharusnya rumah di sini. Ini sangat sederhana sekali loh. Gimana caranya jangan sampai ini hanya fokus ke black water. Itu aja sih. Terus selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya persilakan. Kalau tes commissioning sebetulnya yang ideal ini adalah 100% Pak baiknya. Karena kan kita pengen infrastruktur ini benar-benar berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya buka pertanyaan yang lain, boleh? Atau ada yang berkeluh kesah, silakan. Demi perbaikan program ini sendiri. Saya terbuka untuk dialog. Sederhana sekali loh ini operasional dan pemeliharaan ini. Yang penting komitmen untuk mengimplementasikan pemeliharaan ini agar berjalan dengan baik. Silakan. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau curhat colongan tentang program? Saya buka. Nganjuk di bawah Bu Ima ya? Sama Pak sama Bu Sanca ya? Atau Bu Sanca? Apa nih? Nah, ada yang saya lihat secara visual kalau membuat stiker. Oh, siap. Silakan, Pak. Ya, karena saya dari TSL saya Nganjuk. Nggih. Kemarin kami mendampingi untuk POP, ini juga ada untuk diarahkan untuk pembuatan slide 6 brosur ya. Nah itu saya ada angan-angan akhirnya dari materi ini untuk membuat mengarahkan teman-teman untuk membuat bookletnya. Itu salah satu materinya isinya adalah bagaimana cara perawatan dan seterusnya sesuai dengan materi. Itu akan bisa. Jadi nanti bukletnya diberikan kepada penerima manfaat sebagai pesanan atau pedoman beliau, termasuk juga nanti ada materi-materi tentang DHTS di dalamnya. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Bisa ada pertanyaan lain sebelum saya menjawab? Teman-teman lain? Mungkin saya akan bertanya ulang Pak, di komponen RAB kemarin apakah pembuatan buklet itu udah dimasukin apa belum Pak? Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Nasrul? Iya Pak. Pak mohon maaf, di komponen RAB kemarin yang Bapak buat dengan TFL Teknik dan KSM, apakah komponen BOP itu udah masuk ke dalam apa belum Pak? Sudah lah Pak, jadi orang kemarin ada permintaan dari balai untuk ada brosur, kemudian buklet termasuk atau leaflet gitu. Jadi kami kemarin masih sebetulnya masih ada ini ke
untuk materi isinya, yang jelas kan isinya tentang PHBS. Nah ini kan saya ada pertanyaan, apakah bisa juga nanti itu dimunculkan materi tentang cara perawatan pemeliharaan untuk itu untuk toilet. Baik, individunya. terima kasih Pak. Sebetulnya kalau kita ya, gini, Bagus gitu loh. gini, Ada pemanfaat nantinya. gini. Nah kalau kita pelajari dari pedoman teknis di sanitasi pedesaan padat karya, ini saya coba visualisasikan dan sampaikan ke teman-teman ya tentang komponen 5%. Maksimal 5% untuk kegiatan non fisik nih Pak ya. Kalau kita lihat sub-subnya lagi yang ke bawah adalah kegiatan rembuk konstruksi di tingkat masyarakat, itu jelas ketika kontrak bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah alat tulis kantor termasuk materai bisa. Nah, yang menarik adalah kampanye PHBS Pak. Nah, di poin ini ada tulisan kampanye PHBS. Jadi saya rasa kalau dananya cukup diperbolehkan untuk bikin, karena itu kan salah satu strategi kampanye PHBS gitu. Diperbolehkan Pak untuk komponen 5% itu. Ada lagi? Sederhana kok ini materi. Ada lagi? Halo, selamat siang dari Kabupaten Ji. Lamongan. Dengan Mas siapa Mas? Pak Fadel, fasilitator baru Pak. Oh iya. Pengen tanya terkait Ya, gimana Pak? sedikit masukan. Ji. Terlalu tajam narasi, nanti takutnya aplikasinya ini kurang. Terkait Oke. ini terkait iuran. Kita pelan juga di program-program sebelumnya, lalu narasi kita itu canggih, tapi pada level pelaksanaannya kita itu terpuruk. Iuran yang sudah kita padati dalam forum dan dilancarkan pun itu kandas. Betul. Jadi saya harap, karena gini Pak, ini kan program yang sifatnya individu. Tentu kita edukasi bagaimana masyarakat itu memiliki. Betul. Oke, kalau iuran tetap kita jalan. Tapi kita hanya jangan pada batasan bagaimana mengedukasi masyarakat itu mau membayar kitanya. Nah ini iuran kan sudah ditentukan. Ada yang variatif, ada yang 6.000, ada yang 5.000. Betul. Kan kabupaten lain kita beda. Kalau di kabupaten kita ya Berapa Pak? itu ada yang 6.000. Wah, luar biasa ya. Bukan iuran gitu. Ini secara berita acara 5.000 per 6.000 ya? 6.000 Pak. Oh gitu, baik. Ya nanti kalau saya komentar atau bicara ini ada kekurangan, mau nanti disikapi. Nggak apa-apa sih Pak. Saya belum memperbaiki nanti. Secara kami. Oke. Ada lagi yang lainnya Pak? Terkait implementasi iuran ya Pak ya? Baik Pak, sebetulnya ya kenapa nggak terlalu rigid ya Pak ya? Sebetulnya kan ini kan kegiatan kita kegiatan berbasis masyarakat. Nah, bagaimana secara di kertas iuran tidak bisa dilaksanakan. Sebetulnya yang namanya di warga kita udah bangun sarana individual. Ini mudah-mudahan semuanya kemungkinan saya kurang tahu ya apakah ada yang bangun septic tank aja atau lengkap ya. Mungkin rata-rata implementasi di lapangan ini fisik. Nah, sebetulnya ya komitmen warga untuk pemeliharaan ini, kalau dia bersedia dan mampu komitmen tanpa iuran, saya rasa dipersilakan aja. Tapi konsekuensinya karena yang intinya sebetulnya penerima manfaat itu mau memelihara sarana yang terbangun. Sebetulnya itu kan kalau dia mau memelihara tiap hari sesuai SOP, itu kan sebetulnya bisa dikonversi ke rupiah sih Pak sebetulnya. Jadi penekanan ini di program sanitasi pedesaan padat karya
intinya di penekanan untuk mau memelihara infrastruktur yang terbangun, gitu Pak. Saya izin, pokoknya mudah-mudahan tahun depan kita ada coba standarisasi iuran yang ideal ya buat program Sandes ini gitu ya. Mekanisme yang untuk individual itu iurannya berapa, terus yang agak sedikit 5 sampai 10 KK itu berapa. Mudah-mudahan ini menjadi barometer kita agar program sanitasi pedesaan padat karya ini lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya, oh iya, gini Pak, saya juga boleh saya sarankan ke teman-teman tenaga fasilitator lapangan Pak. Jadi yang namanya laporan itu kan sebetulnya secara rekap di kabupaten ini teman-teman dibantu oleh fasilitator kabupaten yang akan melaporkan ke kami. Nah, tolong di beberapa daerah ada kendala TFL susah untuk mengasih asupan data karena sebetulnya laporan kita ini kan diminta tiap minggu Pak gitu. Jadi laporan ini Rabu masuk kami, mungkin mekanismenya teman-teman hari Senin atau Selasa itu dilaporkan ke Paskab. Mohon data itu disuplai ke teman-teman fasilitator kabupaten gitu agar terrekap dengan baik dan terlapor ke pimpinan kami. Tolong karena ini programnya percepatan dan dipantau terus oleh KSP, kantor staf presiden juga, mohon data lapangan ini dibantu oleh teman-teman TFL untuk mengasih asupan aspek dokumentasi, aspek progres kegiatan di lapangan dilaporkan ke Paskab. Nah, selain melaporkan ke Paskab, teman-teman juga harus intens melaporkan juga ke teman-teman provinsi ya, agar datanya sama, atau kalau pakai mekanisme satu data, data itu terkolek dengan baik di levelan Paskab, nanti Paskabnya menginformasi ke teman-teman provinsi. Terus terang jujur laporan ini sangat vital gitu, karena kita harus tiap minggu diserang terus untuk laporan aspek progres dan penyerapan. Mohon dilakukan sesuai mekanisme yang diterapkan di lapangan, karena kami sebetulnya butuh data Pak gitu di lapangan. Mohon jangan pelit data gitu, semua berjalan semestinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau udah mulai lelah nih? Saya juga mohon maaf Pak, sebetulnya settingan kami tadi pengennya pelatihan ini tatap muka, karena kondisi pandemi ini tidak memungkinkan, makanya kita coba tes untuk e-learning gitu oleh teman-teman gitu, karena di Jakarta sendiri tingkat penyebaran pandemi ini setelah PSBB ini mulai aktif dan tinggi lagi gitu, sehingga pelaksanaan ini tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, apabila ada kendala di lapangan, khususnya Kabupaten Nganjuk, bisa dilaksanakan oleh teman-teman ini dengan meminta Paskab atau advisory untuk membuat KBB. Apa itu KBB? Kelompok Belajar Bersama. Silakan teman-teman minta dampingan advisory untuk dilakukan proses kelompok belajar bersama ini. Itu aja sih gitu. Ada lagi masukannya dari teman-teman? Simpel loh ini ROP ini. Atau udah lelah? Gimana? Kenapa? Udah? Udah? Ada lagi? Yang nanya? Kapan iuran operasional dan pemeliharaan mulai dilaporkan? Apakah setelah bangunan selesai
dan sudah diserah terimakan. Nah, karena ini kegiatan berbasis masyarakat, masyarakat yang melaksanakannya sendiri, idealnya karena ada fase pertama itu infrastruktur udah mulai terbangun, yang di tahap pertama diarahkan untuk melakukan proses uji coba penarikan iuran dari pemanfaat yang tahap pertama. Selanjutnya uji coba dilakukan setelah tahap 2 rampung. Selanjutnya, kenapa sih harus diuji coba? Karena kita pengen ada edukasi ke masyarakat untuk tertib membayar iuran gitu ya, teman-teman. Jadi ketika yang tahap pertama udah 50%, dia udah mulai belajar membayar iuran. Selanjutnya setelah 100%, mudah-mudahan semuanya bisa membayar iuran rutin ke KPP gitu. Penarikan iurannya bisa dilakukan oleh KPP itu sendiri atau dititipkan ke aparatur setempat di levelan terendah, minimal kepala dusun, RT atau RW. Itu sih simpel ya, materi ini sangat simpel gitu. Yang untuk operasional 5%, teman-teman mau bikin stiker, karena di komponen ini bisa dan termasuk di dalamnya. Kenapa? Yang 5% bisa untuk kampanye PHBS ya. Kampanye kan bisa secara visual dan non visual gitu. Jadi bisa buat untuk stiker gitu. Gimana? Atau ada yang mau curcol? Gimana? Gak ada yang nanya lagi? Sudah. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana manusia? Oh iya. Ya. Selanjutnya mungkin teman-teman ada post-test. Mohon kepada teman-teman juga, karena sebetulnya nanti kegiatan tahap 1 dan tahap 2 ini kan rangkaian paralelnya, outputnya kepada evaluasi kinerja teman-teman TFR. Nah, mohon di e-learning juga, karena ini ada kemungkinan komponennya ini masuk ke dalam FKIN. Mohon diisi juga absensi sebelum masuk dan sesudahnya di absensi. Mohon teman-teman agar mengisi ya daftar hadir. Itu juga sih. Selanjutnya mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya closing aja atau gimana? Saya closing aja. Oh iya, kalau teman-teman mau bertanya, silakan. Ini nomor kontak saya, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, saya terbuka untuk komunikasi dengan media WhatsApp gitu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman harus tetap semangat mengawal program sanitasi pedesaan padat karya ini, karena ini adalah program prioritas gitu, sehingga kegiatan teman-teman sebetulnya dilaporkan ke pimpinan gitu. Saya juga tidak tahu apakah ada potensi kunjungan itu sangat tinggi gitu dari pimpinan. Mohon dijaga aspek administrasi. Di beberapa provinsi ini BPKP udah mulai masuk, administrasi, dokumentasi, tolong dijaga dan ditata dengan baik. Selalu semangat. Gimana? Selalu semangat mengawal program ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih? Nggak ada yang nanya, benar? Udah berarti? Udah di-cut? Hah?